sebelum itu aku mau menjelaskan nih kesehatan secara umum menurut WHO, yaitu sehat mental diartikan sebagai kondisi individu yang berada dalam keadaan sejahtera, mampu mengenal potensi dirinya, mampu menghadapi tekanan sehari-hari, dan mampu berkontribusi di lingkungan sosialnya. Kemudian, ada ciri-ciri orang yang terkena depresi menurut Halodoc, yaitu memiliki pikiran untuk bunuh diri, merasa takut atau khawatir berlebihan atau dihantui perasaan bersalah, merasa sulit untuk berkonsentrasi, merasa sering bingung, khawatir atau takut, merasa lelah yang signifikan, tidak berenergi, dan mengalami masalah tidur. Nah, dari data di atas, data yang diperoleh dari survei penilaian cepat yang dilakukan oleh Satgas Penanganan COVID-19 BNPB 2020 menunjukkan bahwa 47% anak Indonesia merasa bosan di rumah, 35% merasa khawatir ketinggalan pelajaran, 15% anak merasa tidak aman, 20% anak merindukan teman-temannya, dan 10% anak merasa khawatir tentang kondisi ekonomi keluarga. Nah, teman-teman, ini adalah salah satu contoh bukti berita yang mengalami kesehatan mental di masa pandemi, yaitu siswa SMA nekat bunuh diri diduga stres karena tugas daring dan meninggalkan rekaman video. Kami juga menjelaskan nih dampak dari kesehatan mental yang terganggu, yaitu gangguan tidur dan badan terasa lemah, nafsu makan yang menurun atau meningkat secara drastis, perubahan siklus menstruasi pada wanita, dan efek jangka panjang bisa depresi, menyakiti diri sendiri atau self-harm, dan bunuh diri. Kemudian ada Undang-Undang tentang Kesehatan Jiwa. Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa, terdapat pasal 3 yang dapat dijadikan sebagai landasan hukum, yaitu menjamin setiap orang dapat mencapai kualitas hidup yang baik, menikmati kehidupan kejiwaan yang sehat, bebas dari ketakutan, tekanan, dan gangguan lain yang dapat mengganggu kesehatan jiwa, menjamin setiap orang dapat mengembangkan berbagai potensi kecerdasan, menjamin ketersediaan dan keterjangkauan sumber daya dalam upaya kesehatan jiwa. Nah, teman-teman, berikut ada tips-tips yang dapat kalian ikuti untuk meningkatkan kesehatan mental. Yuk kita ikuti satu. Pertama, ada guided imagery. Jadi, kita itu harus memejamkan mata terlebih dahulu. Kemudian bayangkanlah sesuatu yang menyenangkan atau kalian sukai. Meskipun kenyamanan ini bersifat jangka pendek, ternyata ini bisa jadi pertolongan pertama loh dalam mengatasi kecemasan berlebih. Kedua, yaitu self-talk. Bicaralah kepada diri sendiri dengan kalimat positif, karena emosi itu cenderung dipengaruhi oleh pikiran kita loh. Makanya penting banget untuk memperbaiki pikiran, karena pikiran yang positif akan meningkatkan kualitas emosi. Tiga, yaitu ekspresi soal situasi. Ini juga sederhana banget loh. Kalian tinggal menyiapkan kertas, lalu menuliskan pikiran dan perasaan yang kalian alami selama masa pandemi. Kemudian kami juga punya informasi menarik nih buat dibagikan kepada kalian. Lambang titik koma yang kalian lihat ini sebenarnya merupakan lambang kampanye semikolon loh. Apa sih itu semikolon? Semikolon adalah kampanye kesehatan mental yang didirikan Amy Duell pada April 2013. Proyek semikolon ini didirikan untuk memberikan dukungan kepada orang-orang yang mengatasi gangguan kesehatan mental, depresi, bunuh diri, kecanduan, dan ingin menyakiti diri sendiri. Ini menjelaskan bahwa semikolon menggambarkan kelanjutan. Biasanya, penulis menggunakan semikolon ketika mereka memilih untuk tidak menghakimi sebuah kalimat. Kamu ada penulis itu dan kalimat itu adalah itu. Kamu pun memilih untuk melanjutkannya. Akhir kata, terima kasih karena telah mendengarkan kampanye kami. Nah, kalian sudah tahu kan sekarang betapa pentingnya menjaga kesehatan mental? Jadi, ayo kita pelihara dan jaga terus kesehatan mental kita. Karena ingatlah, kalian juga tidak pernah sendirian. Jangan lupa juga ya hubungi kontak di